Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian berseri untuk membahas buku yang berjudul Kaifa Nuhabbibu Al-Qur'ana li Abna'ina, yang ditulis oleh Dr. Sa'ad Riyad hafizahullah ta'ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan juga segenap wali siswa dari Geria Quran, para asatid Geria Quran dan juga para asatid dan wali santri atau wali siswa lembaga-lembaga Islam lainnya yang ikut menyimak kajian ini, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema yang terakhir kita bahas saat itu adalah memahami karakteristik setiap anak. Dan saat itu kita baru membahas 2 poin. Apa yang pertama? Mempersiapkan mental anak. Kemudian yang kedua apa? Mencari pintu dan metode yang pas. Hari ini kita akan membahas poin-poin berikutnya secukupnya waktu. Yang ketiga, mari kita dengarkan apa yang ditulis oleh Dr. Sa'ad hafizahullah ta'ala yang punya kitabnya. Silakan dibuka halaman 70, paragraf yang terakhir di bawah. Halaman 17, paragraf terakhir. Iqra. Bismillah. Qala al-muallif Dr. Sa'ad Riyad hafizahullah ta'ala: ينبغي أن نتعامل مع كل مرحلة حسب قدراته على الاستيعاب وطول مدة تركيز لديها، فالطفل بطبيعته لا يستطيع أن يركز معنا أكثر من دقائق معدودة تعادل تقريبا عمره بالسنوات أو تزيد دقيقتين. فمثلا طفل عمره 6 سنوات لا يمكن أن يركز معنا أكثر من 6 دقائق إلى 8 دقائق، وبعدها يحتاج فترة راحة أو تغيير نوع النشاط ثم العودة مرة أخرى للتركيز والحفظ. Baik. Poin yang ketiga adalah memahami kemampuan anak sesuai tingkatan usianya. Ini poin yang ketiga. Memahami kemampuan anak sesuai tingkatan usianya. Penulis berkata, "Yambaghi an nata'amala ma'a kulli marhalatin", seyogianya kita berinteraksi dengan setiap fase
hasaba qudratiha 'alal isti'ab, sesuai dengan kemampuan anak untuk menguasai materi. Wa tuli muddatit tarkizi ladaiha, dan juga berapa lama anak itu bisa berkonsentrasi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pertumbuhan manusia itu dari bawah ke atas terus turun lagi. Awalnya manusia diciptakan dengan kemampuan yang lemah, kemudian akan naik sampai puncaknya. Ketika sampai puncaknya itu akan turun lagi sampai lemah. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dari dha'f kemudian menuju quwwah, terus kembali kepada dha'f. Dari lemah, kuat, terus lemah lagi. Itulah sunnatullah yang telah Allah tetapkan di dalam diri manusia. Kadang-kadang ini enggak diperhatikan, sehingga pola pendidikan gagal karena anak yang dididik mendapatkan beban melebihi kemampuannya. Kurikulumnya bagus, guru-gurunya bagus, targetnya wow, tinggi-tinggi, Masya Allah. Tapi ternyata tidak memperhatikan anak ini di fase yang mana. Padahal setiap usia itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Anak usia 3 tahun dengan 5 tahun, dengan 6 tahun, dengan 12 tahun tentu berbeda. Sehingga keliru ketika kita memaksa atau membebani anak usia 5 tahun dengan beban yang biasanya mampu untuk dikerjakan oleh anak usia 9 tahun. Keliru. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang maha kuasa untuk membolak-balikkan kemampuan seseorang, yang mampu untuk membuat orang yang tidak mampu menjadi mampu, itu saja tidak membebani manusia melebihi batas kemampuannya. Dalam Al-Quran, ayat yang sering kita dengar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini Allah loh. Rabbus samawati wal ard, penguasanya langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah untuk mengubah sesuatu cukup hanya dengan kalimat kun, maka akan berubah. Allah saja yang punya kemampuan seperti itu tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Kenapa kita yang tidak punya keistimewaan-keistimewaan tadi kemudian membebani orang lain melebihi kapasitasnya? Maka pendidik, entah itu guru atau orang tua, perlu memahami anak itu di usia sekian dia bisa konsentrasi berapa lama. Tentunya ini dikembalikan kepada ahli perkembangan anak, ya, ahli perkembangan anak.
Mereka mengatakan, ada yang mengatakan usia 1 tahun sekian, usia 2 tahun sekian, usia 3 tahun sekian, usia 6 tahun sekian. Di sini dikatakan kemampuan fokus anak itu adalah sesuai dengan umurnya, ditambah 2 menit misalnya. Misalnya kalau 1 tahun ya berarti 1 menit, tambah 2 berarti 3 menit. Ini di sini disampaikan seperti itu. 6 tahun berarti ya 6 menit tambah 2 berarti 8 menit. Di sini disampaikan seperti itu. Jadi literatur yang tadi barusan saya baca itu bisa lebih dari itu, tapi memang nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh lebihnya dari tadi, dari apa yang tadi disampaikan oleh penulis. Jadi saya temukan ada fase, saya baca ada fase 1 sampai 3 tahun. Ya, 1 sampai 3 tahun. Fase pertama. Yang kedua 3 ya sampai 6 tahun. Nah, ini fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga adalah 6 sampai 12 tahun. Ini lebih mudah. Kita bagi 3 fase aja. Yang pertama berapa? 1 sampai 3. Yang kedua 3 sampai 6. Yang ketiga 6 sampai 12. Seorang pakar mengatakan kalau usia 1 sampai 3 tahun itu anak bisa fokus 7 sampai 9 menit. 7 sampai 9 menit. Kenapa kita bikin rentang 7 sampai 9? Karena usianya itu juga rentang juga kan, 1 sampai 3. Kemudian kenapa ada bikin rentang juga? Karena bisa saja antara satu anak dengan anak yang lain ada perbedaan walaupun tidak terlalu mencolok. Baik, ini fase pertama. Jadi anak usia 1 sampai 3 tahun itu bisa diajak fokus dari berapa menit tadi? 7 sampai 9 menit. Usia 3 sampai 6 tahun ya, itu anak bisa fokus 12 sampai 14 menit. 12 sampai 14 menit. Berarti kemampuannya meningkat karena umurnya juga meningkat, makanannya juga bertambah kan. Kalau usia 1 tahun kan ASI ya, buah-buahan. Kalau udah usia 3 tahun sudah makan nasi, sudah makan mungkin ayam, sudah makan, berarti kan asupan yang masuk itu bertambah, sehingga wajar kalau kemampuannya juga bertambah. Sudah. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun itu bisa fokus antara 30 menit sampai 45 menit. 6 sampai 12 tahun berapa menit tadi? 30 sampai 45 menit. Apakah artinya anak itu hanya bisa diajak belajar hanya sesebentar ini? 6 tahun berarti kan anak SD ya, kira-kira ya, kelas 1. Apakah berarti anak SD kelas 1 itu sehari cuma belajar 30 menit? Bukan itu maksudnya. Bukan anak kelas 1 itu hanya belajar 30 menit, bukan. Tapi kita bicara bahwa mereka sekali duduk fokus itu kuatnya segitu. Sehingga kalau kita ingin lebih dari itu perlu dikasih apa? Jeda. Perlu dikasih jeda. Maka di sini dikatakan apa? Wa ba'daha, setelah lewat
fase atau masa itu, setelah lewat masa itu 6 menitkah atau 12 menitkah atau 30 menitkah, setelah lewat masa itu yahtaju fatrata rahah, anak butuh istirahat. Untuk apa istirahat itu? Untuk merefresh. Berarti kalau sudah istirahat, apakah boleh kita tambahi 30 menit berikutnya? Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Nanti istirahat lagi kita tambahi, boleh, tidak apa-apa. Jadi pembagian kemampuan 30, kemudian 7 menit, kemudian 12 menit, itu bukan berarti bahwa dalam 24 jam anak itu hanya belajar segitu, bukan. Tapi antara 30 menit yang pertama dengan 30 menit yang kedua, itu perlu ada jeda, perlu ada istirahat. Walaupun mungkin istirahatnya 5 menit atau 10 menit, ya, supaya dia seger lagi, supaya otaknya fresh lagi dan siap untuk menerima materi yang akan disampaikan. Makanya antum perhatikan, ya, antum perhatikan, dan Ana juga memperhatikan. Anak usia segitu tadi, misalnya katakanlah usia 3 tahun misalnya, Bilal misalnya, itu kalau suruh baca qiraati misalnya, ya, itu awalnya Masya Allah, tapi setelah lewat berapa menit itu sudah ngelihat ke kanan, lihat ke kiri, megang apa, sudah mulai nggak bisa apa? Fokus. Dan kalau kita paksa nih melebihi kemampuan fokusnya. Misalnya dia mampunya 7 menit, kita paksain ini. Sudah kelihatan nggak fokus, tetap kita paksain. Itu biasanya nggak efektif pembelajarannya. Malah kadang-kadang membuat gurunya atau orang tuanya malah jadi apa? Jengkel. Akhirnya waktu yang digunakan untuk belajar panjang, pencapaiannya sedikit. Itu dampaknya. Sehingga kalau sudah kelihatan kayak gitu, kasih refreshing, udah biarin mainan. Nanti setelah dia mulai kelihatan raut mukanya sudah enjoy lagi, mulai lagi. Ya. Itulah pentingnya ada jeda antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Sehingga ketika antum ngajar, kemudian ada bel istirahat, perpindahan jam, itu beri kesempatan kepada anak didik untuk beristirahat. Entah dia mainan di kelas, entah dia mainan di luar, tergantung aturannya kayak apa. Termasuk ketika di rumah. Ya. Sudah dapat sekian menit, kelihatan sudah enggak fokus lagi, sudah dia kasih mainan apa. Atau kalau enggak istirahat, perhatikan apa kata beliau, au taghyiri naw'in nasyat, atau jenis aktivitasnya diubah. Jenis aktivitasnya diubah. Jadi misalnya kita pengen 20 menit misalnya atau 30 menit, kita akan berpindah ke 30 menit berikutnya, tidak apa-apa, tapi bentuk kegiatannya diubah. Misalnya kalau tadi itu baca qiraati misalnya, kita ganti aktivitas yang lainnya. Ya, entah itu aktivitas yang terkait dengan keterampilan tangan, ya, atau aktivitas-aktivitas yang lainnya yang membuat anak merasa bahwa dia ini sudah selesai dari A, dia pindah ke B. Ya.
Kalau kita pengen akan kembali ke A lagi, maka perlu ada jeda istirahat tadi. Jadi begitulah salah satu cara kita agar anak itu bisa maksimal di dalam menerima materi yang kita sampaikan. Termasuk hafalan Al-Quran. Termasuk ngajari anak membaca huruf-huruf hijaiyah. Atau membaca huruf-huruf Latin. Baik, ini adalah poin yang ketiga. Lanjut. ينبغي أن يعلم المربين أن لكل مرحلة حاجاتها ومن حاجات الطفولة اللعب والمرح فلا تجعل القرآن الكريم سبب دائم لمنع الطفل من اللعب أو معوق للطفل من إشباع هذه الحاجة الهامة فيضع الطفل القرآن في مقارنة مع اللعب فيميل للعب فيضع الطفل القرآن في مقارنة مع اللعب فيميل للعب على حساب حبه للقرآن الكريم. Yang keempat, sebelum yang keempat ya, Ustaz, kalau kita baca kisah-kisah para ulama dahulu, mereka buktinya bisa fokus lama, Ustaz. Oke, kita harus pertama, kalau ada orang ngomong kayak gitu ya, kita kalau membaca kisahnya ulama dahulu, Imam Syafi'i, mungkin Imam Malik, misal ada orang ngomong kayak gitu, mereka bisa fokus lama. Kenapa kita batasi seperti ini? Pertama, kita sampaikan, datangkan fakta sejarah dulu. Ya, datangkan fakta sejarah bahwa ulama yang Anda sebut tadi di usia sekian hadir kajian sekian jam. Datangkan fakta sejarah dulu. Ya. Kalau Anda bisa datangkan fakta sejarah, nanti baru kita bahas. Ya, di dalam kitab sejarah mana, misal ya Imam Syafi'i di usia 5 tahun misalnya duduk sampai 5 jam. Mana faktanya? Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ada anak-anak yang punya kelebihan dibandingkan anak yang seusianya, itu kita tidak pungkiri. Ya. Kita tidak pungkiri. Misal Imam Nawawi kan kita pernah sampaikan bahwa beliau itu ketika kecil nangis gara-gara apa? Dipaksa main. Kalau anak sekarang nangis karena nggak boleh main. Nah, ini kan memang istimewa, tapi kan itu nggak umum, maksudnya anak-anak seusia beliau masih kecil itu umumnya nggak seperti itu, sehingga tidak bisa digeneralisir kepada anak-anak yang normal dalam tanda kutip, ya, umumnya anak. Kemudian yang ketiga, bahwa fokus itu bisa dilatih. Jadi mungkin saja karena latihan, ya, tapi tetap latihannya manusiawi, mungkin saja anak kemudian di usia 6 tahun itu bisa sampai 1 jam, mungkin saja ketika dilatih sama pendidiknya. Jadi ini kita bicara tentang keumuman anak-anak, ya. Bukan berbicara tentang 1 atau 2 atau 3. Baik. Poin yang keempat, memberikan kesempatan yang cukup untuk bermain. Ini poin yang keempat. Memberikan kesempatan yang cukup bagi anak untuk bermain. Memberikan kesempatan yang cukup bagi anak untuk bermain. Penulis mengatakan, yang bagi an ya'lamal murabbin anna likulli marhalatin hajatiha wa min hajatit tufulati al-la'bu wal marih. Para pendidik perlu mengerti
bahwa setiap fase itu punya kebutuhan sendiri-sendiri. Dan fase anak-anak salah satu kebutuhannya adalah apa? Bermain. Ketika kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka yang akan terjadi sebagaimana yang sering kita dengar ungkapan masa kecil kurang bahagia. Sudah tua masih mainan gundu, dir-diran. Ya, bukannya nggak boleh, ya. Tapi masa sih ya, udah setua itu masih mainan kelereng gitu ya. Mungkin saja dulu masa kecilnya kurang bahagia. Jadi kalau misalnya kita melihat ada anak mainan, itu wajar karena memang kebutuhan dia di usia itu bermain. Maka poin yang keempat, berikan kesempatan anak untuk bermain. Tinggal nanti kira-kira permainan apa yang juga mendatangkan manfaat buat anak. Poin yang keempat ini jangan kemudian dijadikan sebagai alat pembenaran untuk ngasih anak HP tanpa batasan. Jangan, bukan itu maksud saya. Memberikan kesempatan anak yang cukup untuk bermain itu bukan kemudian anak dikasih HP sebebas-bebasnya sampai nggak tahu waktu untuk bermain game, bukan seperti itu. Tapi kasih waktu yang cukup bermain, kita pilihkan permainan yang kira-kira mendidik dan tidak berdampak buruk kepada anak apa. Ya. Dan biasanya gender itu berpengaruh. Ya. Kalau anak perempuan biasanya sukanya apa? Masak-masakan. Kalau anak laki-laki biasanya sukanya mobil-mobilan, ya, main bola. Makanya jarang kita lihat ada anak perempuan hobinya main bola. Jarang, ya. Atau anak laki-laki sukanya masak-masakan, jarang. Walaupun nanti ketika besar ada juga kebanyakan chef malah apa? Laki-laki. Tapi kan itu untuk nyari duit kan, untuk makan. Sebagai profesi untuk nyari penghasilan. Jadi anak di usia kecil ini dia butuh mainan. Sehingga jangan dihalangi anak untuk bermain. Itu disampaikan oleh banyak ulama. Salah satunya seingat saya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan itu, bahwa anak itu jangan dilarang untuk bermain karena itu fase dia untuk bermain. Tinggal kita arahkan mainan yang kira-kira mendidik itu apa permainannya. Beberapa saat yang lalu saya baca ada anak muda yang bikin taman, ya, tempat bermain. Kalau nggak salah judulnya Taman Tanpa HP atau gimana gitulah. Pokoknya seputar itulah. Jadi dia merasa sedih melihat anak-anak sekarang kemana-mana pegangnya apa? HP, sehingga nggak pernah interaksi dengan teman-teman yang lainnya, hari-harinya cuma megang HP aja. Akhirnya dia berinisiatif untuk membuat taman tanpa HP. Dia sediakan permainan di situ banyak. Ada lagi saya baca di sebuah kampung, jalan-jalan di kampung itu lorong-lorongnya, lantainya itu dicat warna-warni untuk area bermain mainan-mainan jadul. Ya. Salah satunya di situ saya lihat itu ada Sunda apa? Sunda Mande, ya, atau Sunda Manda, yang kotak-kotak terus apa? Lompat-lompat itu.
Ini mainan yang jauh lebih menyehatkan daripada HP. Sehingga para kepala sekolah atau para guru lembaga-lembaga pendidikan, pemegang kebijakan, itu seyogianya menyediakan fasilitas itu, dan itu nggak mahal, cuma butuh halaman, kemudian kita bikin gambar tempat bermainnya di situ dan cara bermainnya kayak apa. Sampai ada buku, saya lupa judulnya apa, ada 2 seri kalau nggak salah, di rumah ada itu. Jadi permainan-permainan yang bisa dibikin atau diterapkan untuk anak-anak. Banyak ternyata permainan dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan kita kaya dengan permainan itu. Kenapa kita terpaku dengan HP gitu loh? Apa manfaatnya? Perhatikan di sini. Kalau seandainya kita nggak kasih kesempatan anak untuk bermain, kita terus paksa untuk baca atau hafalan Quran, nanti lama-lama dia justru akan membenci Al-Quran. Bisa saja. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Al-Quran ini telah menghalangi dia untuk mendapatkan kebutuhannya. Akhirnya bencinya kepada Al-Quran. Saya kasih ilustrasi. Dulu ketika zamannya belum terlalu banyak HP, acara film anak di televisi, waktunya kapan? Maghrib. Waktunya maghrib. Sebelum azan berapa menit filmnya mulai? Sampai kapan? Sampai Isya. Ya. Kira-kira sengaja apa enggak sengaja? Sengaja. Sehingga anak-anak yang biasanya baca Quran habis maghrib, akhirnya enggak jadi baca Quran. Ataupun kalau misalnya dia tetap berangkat ke masjid, maka yang terbangun di otaknya adalah azan ini ganggu kesenangan saya. Karena lagi asik-asik nonton, baru dapat 5 menit lagi asik-asiknya, tahu-tahu apa? Azan. Wah, ini azan ini ganggu. Jadi ada indikator menanamkan kebencian kepada ibadah-ibadah yang primer di dalam agama kita. Nah, jangan sampai ketidaktahuan kita terhadap kebutuhan anak kepada bermain membuat anak membenci Al-Quran. Karena kita halangi dia untuk mendapatkan kebutuhannya. Berarti nggak belajar. Belajar. Dia tetap menghafal Al-Quran, tapi juga diimbangi dengan kepuasan dia untuk bermain. Kita juga bukan termasuk orang yang berpendapat pokoknya anak biarin aja mainan sepuasnya. Ya sepuasnya, habis itu tinggal apa? Ngantuk, tidur. Bangun tidur udah main lagi. Bukan kayak gitu juga. Tapi gabungkan dengan poin yang ketiga tadi. Anak ini bisa fokus berapa lama? Masa fokus itu kita gunakan untuk apa? Untuk anak menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Setelah itu kasih dia waktu untuk bermain. Kalau misalnya fokusnya cuma 5 menit, mainannya sampai 1/4 jam, boleh nggak? Boleh kalau memang usianya masih usia 3 tahun, 5 tahun, tidak masalah. Ya.
Dan kalau anak itu aktivitas fisiknya itu tinggi, ya, sepedaan, lari-lari sana, lari-lari sini, itu nanti ketika masuk waktu istirahat, istirahatnya akan apa? Akan pules. Kenapa pules? Capek. Mungkin antum perhatikan ya, si Bilal itu kalau zuhur itu kalau sholat itu sudah apa? Sudah berat untuk menahan kepalanya gitu. Kalau sudah nggak kuat lagi dia akan blek langsung tidur gitu aja. Dan itu bagus ketika anak siang-siang tidur secukupnya. Nanti setelah itu asar bangun, malamnya habis itu aktivitas yang lainnya setelah belajar, aktivitas yang lainnya lari sana lari sini, mainan ini mainan itu. Nanti malamnya juga demikian. Habis isya sudah berat itu. Ya. Kita cerita sebentar, ceritanya belum selesai, tahu-tahu sudah tidur. Atau disetelin radio, dengerin kajian, tahu-tahu kok sudah nggak ada suaranya. Ya. Itu malah bagus, tidurnya gasik karena aktivitasnya tinggi, nanti bangunnya seger. Berbeda dengan anak-anak yang aktivitasnya cuma pegang HP terus, duduk terus. Tidurnya bisa sampai larut malam. Paginya apa yang terjadi? Susah bangun. Bangunnya nggak mood. Tapi kalau misalnya dia tidurnya pules, bangunnya pagi hari dalam keadaan mood. Buktinya mood apa? Buktinya dia bangun sendiri. Malah kadang-kadang bangunin siapa? Orang tuanya. Umi bangun. Abi bangun. Mood, bangun sendiri. Ingin berangkat ke masjid sendiri. Ayo berangkat ke masjid. Jadi setiap fase ada kebutuhannya sendiri-sendiri. Fase anak-anak kebutuhannya adalah bermain. Berikan kebutuhan itu secukupnya sehingga anak akan lebih maksimal untuk mencerna pelajaran yang akan diberikan kepada dia. Ini adalah poin yang keempat. Baik, sekira cukup, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mengaplikasikannya, mengamalkannya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Bismillah, semoga Allah selalu merahmati Ustadz beserta keluarga. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menangani anak usia 3-5 tahun yang tidak tertarik dengan pelajaran di sekolah, asyik main sendiri, terutama di kelas tahfidnya? Jazakumullah khairan Ustadz. Perlu ngobrol sama gurunya, ya, perlu ngobrol sama gurunya. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya apa? Orang tua ketemu sama guru, kemudian ngobrol bareng-bareng, penyebabnya apa, kemudian dicarikan solusi penggantinya. Misalnya dia nggak tertarik pelajaran di sekolah, mungkin bisa dipindah pelajarannya di rumah. Orang tuanya yang berupaya untuk mengajari anaknya. Atau menggunakan fasilitas yang nanti kita akan sampaikan di poin berikutnya. Istikhdamu wasail tarbawiyah mubtakarah, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan fasilitas yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Bisa kita gunakan itu. Atau bisa juga ada sebagian guru menerapkan dengan diselingi permainan, ya, diselingi permainan. Walaupun mungkin ada sebagian yang kurang setuju dengan cara ini,
Tapi bisa kita terapkan bagi anak-anak yang mungkin mengalami kondisi seperti yang tadi ditanyakan. Jadi di dalam permainan diselipkan, ya. Cuman itu memang kurang ideal untuk umumnya anak. Kalau umumnya anak sebaiknya nggak seperti itu. Tapi ada beberapa anak yang mungkin sangat susah. Ya, dia super aktif. Kalau disuruh kayak teman-temannya susah, maka ya kita kasih alternatif tadi. Jadi bermain sambil diselipkan di situ tema-tema yang ingin kita sampaikan kepada anak, sehingga tanpa terasa dia mencerna atau otaknya kemasukan materi yang ingin kita sampaikan tanpa terasa seperti itu. Cuman idealnya secara umum nggak seperti itu. Idealnya ya belajar beneran, nanti waktunya istirahat, bermain, idealnya seperti itu. Tapi ada beberapa anak yang mungkin punya kelebihan dalam tanda kutip sehingga perlu disikapi dengan sikap yang berbeda dengan umumnya anak-anak seusia dia. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, anak saya 6 tahun. Sudah dibiasakan murojaah sekitar 33 surat per hari. Berapa? 33 surat per hari. Ya. Tapi murojaahnya sering sambil main, menyusun balok, main sepatu roda dan lain-lain. Kalau lancar bisa selesai sekitar 45 menit. Apakah kebiasaan ini baik atau harus dikurangi target jumlah suratnya tapi dituntut untuk lebih fokus? Mana yang lebih efektif Ustaz? Tergantung. Pertama ya, saya ingin menyampaikan bahwa idealnya itu tidak disambi, ya, tidak disambi, tidak disertai dengan aktivitas yang lainnya. Idealnya itu seperti itu. Sehingga Anda bisa mengatakan kepada anak-anak, kamu bisa nggak baca dengan adab, ya, duduk yang baik, murojaah, nggak disambi dengan aktivitas yang lain, kamu tahan berapa menit nak? Diajak anak seperti itu. Taruh jam di situ, ya. Kemudian kita lihat kira-kira dia kuatnya berapa menit. Mungkin untuk pertama kali cuma 15 menit, tidak apa-apa, tidak masalah. Sehingga mungkin nggak selesai, ya, target yang sudah dicanangkan. Tapi kan bagus dia selama 15 menit itu dia ngajinya pakai etika, duduk baik, ya, karena masalahnya yang kita hadapi itu adalah kitab suci, kalimat atau ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dipakai disambi untuk mainnya itu kurang pas, ya, kurang pas. Nanti kalau misalnya ternyata dia kuat 15 menit, nanti kedepannya kita bisa tambah secara bertahap, tambah sampai level 45 menit betul-betul dia posisinya itu baik gitu loh. Duduknya baik, tidak disambi apa-apa. Setelah itu dia mau mainan silakan, enggak apa-apa. Bahkan kalau perlu dikasih stimulus, ya, dikasih rangsangan, nak, kalau kamu bisa menyelesaikan target murojaah ini dalam keadaan kamu duduk baik, ya, maka Abi dan Umi akan kasih kamu reward A misalnya. Dia pengennya apa misalnya. Bisa seperti itu sehingga anak terpacu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya Ustadz, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Berikutnya Ustadz, gimana caranya untuk memberhentikan anak yang sudah terlanjur kecanduan video yang tidak bagus untuk dilihat Ustadz? Dimulai dari orang tuanya. Dimulai dari orang tuanya. Jadi ketika anak kecanduan sesuatu, nonton yang nggak seharusnya ditonton, atau main game, atau susah lepas dari HP, itu dimulai dari orang tuanya.
orang tuanya harus introspeksi diri. Ini yang pertama. Karena yang paling dekat dengan anak itu orang tua. Bagaimana introspeksi diri orang tuanya? Bisa saja anak itu nyontoh orang tuanya. Sangat mungkin. Karena anak pinjam HP orang tuanya, kemudian mendapatkan di historinya hal-hal yang negatif, dia buka, akhirnya anak pun melihat hal yang sama. Maka saya katakan orang tua harus memperbaiki diri. Oh enggak Ustaz, orang tuanya enggak pernah main game kok. Oke, orang tua enggak main game. Tapi orang tua intensitas megang HP-nya tinggi enggak? Ya iya sih, cuman kan bukan main game. Terus ngapain? Bermedsos. Ngapain? Ya baca status orang. Terus terang saya kadang-kadang heran dengan sebagian orang yang telaten untuk membaca status orang lain yang itu statusnya bisa sampai banyak statusnya. Saya heran, ada sebagian orang punya waktu untuk bacain satu persatu status orang. Dan itu juga bukan status hari ini yang ada di Radio Insani. Kalau status hari ini sih isinya kan tausiah ya. Ini enggak status orang lain. Dan kadang-kadang statusnya itu enggak jelas. Tahu-tahu ada tulisan galau. Jadi statusnya cuma satu kata apa? Galau. Habis itu galau kan ya. Dilihat ini siapa? Oh si fulanah. Kira-kira apa ya? Akhirnya muncul kepo. Tanya sana, tanya sini, si fulanah ada apa ya? Kok pasang status kayak gini? Ngapain? Emang sudah pekerjaan rumah sudah selesai semua? Sudah selesai masak kah? Sudah selesai nyuci kah? Sudah selesai ngepel kah? Sudah selesai ngurusi anak kah? Sudah selesai ngurusi suami kah? Sudah selesai sapu nyapu-nyapu halaman? Kayak nggak ada kerjaan aja sih. Ya. Jadi tidak harus aktivitas yang digunakan dengan HP orang tua sama persis dengan anak, tapi yang penting anak itu ngelihat orang tuanya megang apa? HP. Sehingga ketika kita ngelarang anak kita untuk pegang HP, sedangkan kita sendiri pegang HP walaupun aktivitasnya berbeda, anak susah untuk menerima. Makanya mulai dari orang tuanya perbaiki diri. Ya, Anda pengen anak tidak kecanduan HP, maka Anda pun juga harus tidak kecanduan HP. Ini yang pertama. Yang kedua, anak perlu diajak untuk berbicara. Kalau memang sudah bisa untuk diajak berbicara. Maksudnya diajak berpikir maksudnya. Apa manfaatnya ngelihat tontonan-tontonan seperti itu? Ya. Anak diajak untuk bicara, empat mata, nyari suasana yang kira-kira anak itu lagi mood. Jangan cari suasana anak itu lagi jengkel, lagi suasana nggak nyaman hatinya, jangan. Cari anak suasananya lagi mood, ajak ngobrol. Manfaatnya apa? Dari hati ke hati. Pilih orang yang kira-kira bisa masuk. Dia lebih dekat sama siapa? Sama ayahnya kah? Atau sama ibunya? Nanti biar dia yang ngomong. Karena kadang-kadang kalau dipaksain kepada orang yang dia nggak nyaman, nggak kebuka. Dia nggak cerita kenapa seperti itu, bagaimana dia mau meninggalkan, manfaatnya apa. Itu kalau dia punya kedekatan khusus dengan ayahnya, maka ayah yang bicara. Punya kedekatan khusus dengan ibunya, maka ibunya yang berbicara. Ini yang kedua. Yang ketiga,
lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika menghadapi seorang pemuda yang minta izin untuk apa? Berzina. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memberikan argumen. Ini yang tadi, yang poin yang kedua. Poin yang kedua kan diajak apa manfaatnya, berarti itu kan argumen. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah doa. Ya. Nabi SAW setelah kasih nasihat, memberikan argumen betapa jahatnya perbuatan zina, betapa menjijikkannya perbuatan zina, kemudian Nabi SAW mendoakan pemuda tadi, berdoa kepada Allah agar disucikan pemuda tersebut, agar diampuni dosa-dosanya. Allahumma tahhir qalbah waghfir dzambah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, kemudian sucikanlah hatinya, kemudian jagalah kemaluannya. Kata pemuda tersebut, setelah saya dinasihati oleh Nabi SAW, kemudian dia doakan, setelah itu tidak terbersit sedikit pun di benakku perbuatan zina. Ya. Itulah salah satu efek dahsyat dari doa. Sehingga kita tetap berdoa, terus berdoa. Jangan putus asa untuk mendoakan anak-anak kita. Itu 3 poin, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selama ini tidak kami izinkan bermain di luar tanpa pengawasan, karena kami mengamati lingkungan rumah kami belum kondusif untuk melepas anak. Semisal anak seusia mereka yang berbicara kasar. Untuk main playground jauh dari rumahnya. Jadi paling hanya sesekali kami ajak ke sana dan paling banter kami temani jalan sore. Jadi kami merasa anak kami kurang aktivitas fisiknya sehingga tidurnya sangat larut. Sehingga tidurnya sangat larut. Apakah boleh kami izinkan mereka main di rumah yang sepertinya kurang beradab, seperti lompat kasur, agar terpenuhi kebutuhan mainnya? Karena kami sangat ingin mereka biasa bangun pagi seperti kata Ustadz. Jazakumullah khairan. Gak harus mainan itu di luar. Kalau seandainya kita melihat bahwa di luar itu efek buruknya itu lebih besar. Jadi begini ya. Orang Arab mengatakan al-jaru qabladar. Al-jar qabladar. Kalau kita mau milih rumah, lihat dulu tetangganya. Tetangga. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Al-jar apa? Qabladar. Kenapa demikian? Kita kalau mau bikin rumah, ngontrak rumah, tinggal di sebuah rumah, lihat dulu lingkungannya kayak apa. Kenapa? Karena mau nggak mau nanti anak kita akan berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Ya bersyukurlah orang-orang yang tinggal di lingkungan pesantren. Ya. Ya paling Bilal kalau mainan ketemunya sama antum-antum kan. Ya. Jadi dia lari ke sana lari ke sini, ya paling ketemunya sama orang-orang yang mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan baik. Nah, terus kalau orang sudah terlanjur tinggal di lingkungan yang nggak baik, itu bagaimana? Kita orang tua yang harus seperti yang tadi disampaikan, diawasi. Anak kasih tahu, misalnya, contoh, hampir setiap pagi, anak selalu menemani anak yang paling kecil ini untuk sepedaan. Ya, nggak lama, setengah jam paling. Habis subuh, zikir, baca Quran bentar, terus udah kita keluar sama anak jalan-jalan keliling. Ya, motor belum banyak, kadang-kadang ke lapangan, lumayan keliling lapangan 2 kali itu lumayan.
Ya. Apalagi sambil megangin sepeda, sambil narik sepeda itu lumayan itu. Ya. Anak naik sepeda, kita jalan di sampingnya sambil kita narik karena di lapangan keliling 2 kali lumayan. Dan anak puas. Artinya kita sebagai orang tua harus tanggung jawab dong. Punya anak ya tanggung jawab. Ya. Jangan sekedar cuma bikin dalam tanda kutip anak aja. Bikin anak ya harus tanggung jawab. Temani anak. Ya. Bagi tugas antara ayah dengan apa? Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, mainan itu bisa di rumah. Mainan itu bisa di rumah. Sepeda pun bisa di rumah. Ya. Tapi rumahnya kecil. Ya bisa aja dari ruang depan ke belakang, depan ke belakang. Itu sepeda yang dipakai Bilal itu di rumah juga buat mainan sama dia. Sehingga kalau sudah dari luar gitu, kalau nggak kotor banget, sepeda kalau habis kotor banget ya nggak boleh sama saya masuk rumah. Kalau udah mainan di sekitar pondok nggak terlalu kotor, main masuk ke rumah dari belakang, depan. Ya. Kemudian kalau lompat-lompat di kasur nggak apa-apa. Yang penting bukan ayah ibunya yang kayak gitu. Nggak apa-apa, anak usia segitu. Ya. Kalau main raket, badminton di rumah, ya kalau memang ada ruangan ya, walaupun cuma hanya kecil aja, nggak apa-apa. Atau main badminton kan gua harus luas banget, gak harus sesuai dengan ukuran internasional kan lapangannya kan. Yang penting kan main raketnya di halaman rumah kan bisa. Walaupun mungkin cuma kecil tapi kan lumayan bisa buat main aktivitas. Ya. Jadi aktivitas fisik untuk anak itu sangat diperlukan. Supaya apa? Energinya tersalurkan pada aktivitas yang membuat tubuhnya bergerak sehingga nanti tidurnya bisa pules dan tubuhnya jadi sehat. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah, anak yang aktivitasnya tinggi, aktivitas fisiknya tinggi biasanya jarang apa? Sakit, biasanya kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah. Kenapa? Karena darahnya mengalir dengan baik. Ya. Metabolisme tubuhnya juga berjalan dengan baik. Ya paling pilek-pilek sebentar, kasih suplemen, setelah itu dia aktivitas lagi. Masya Allah tubuhnya itu jadi punya imunitas daya tahan yang tinggi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diiringi dengan asupan yang cukup. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.